Just di share. Oh, ini belum buka ya. Desktopnya belum dibuka sebentar. Mana dulu. Ya pakai sebagai whiteboardnya itu pakai PowerPoint ya. Biasa. Selamat pagi para mahasiswa Product Design Engineering Binus ASO School of Engineering. Baik, sudah keluar PowerPoint-nya, udah keluar ya? Sudah kelihatan sudah PowerPoint-nya? Belum ya? Share-nya yang salah nih. Di share-nya yang ini ya. Ini setiap mau di-share kok video, oh ini video nyala lagi ya. Ini jendela. Keluar PowerPoint-nya ya. Ini share-nya panah ya. Kalau share ada minta tolong bentuknya berubah nih. Jadi udah benar. Kalau saya ada letakkan di desktop betulnya.
back apa close? Terkabel gitu. Nah. Ada yang yang online masih berapa orang? Satu. Kemarin satu orang ya, atau itu nggak bisa juga ya? Close dulu ya, restart. Gitu. Terus ini apa di record? Sudah record? Udah. Tahu dari recordnya gimana? Ini ada warna merah. Oh, sini ya. Di desktop. Ini enggak desktop. Ya. Lah kelihatan gitu. PPT PowerPoint. Oke. Jadi kita langsung ya. Kita bahas tentang yang nomor 3. Nomor 3. Carilah directorial, ya kan? Dari fungsi ya. Yaitu fungsi X sama dengan sin X dan 0 ya. Ada dua macam. Yang sin X itu X-nya terletak antara 0 dan pi radian dan radian ya. Dan kalau 0 di antara pi dan 2 pi. Dengan periode ya. Dua pi. Periode itu satu periode 2L ya. Oke, ini soalnya ya. Nah, solusinya gimana? Ikuti yang biasa aja ya. Yaitu pertama kita cari A0 ya, A0 adalah rumus umum ini CPL terus min ini 0 sampai 2L ya, berarti ini 0 sampai 2L. Anda lihat ujung-ujungnya yang ini 0 di terakhir sini 2 ya, ini 0 ini 2pi, berarti 0 sampai 2L itu ya, dimana 2L nya periodenya ini. Periodenya ini 2L sama dengan 2pi. Berarti L berapa? 2 ini coret, L adalah pi ya. Nah, ini fungsi X dx. Ini ngerti rumus ini bentuknya?
Yang lain mengerti? Ya. Dan kita masukkan, jadi A0 sama dengan L-nya ini ya. L-nya adalah Pi 0 sampai 2Pi fungsi X dx. Mengapa saya tidak bisa ganti fungsi X-nya? Karena ini ada batasannya. Jadi pecah. Jadi integral 0 sampai 2Pi dipecah menjadi 0 sampai Pi ditambah Pi sampai 2Pi. Ya, ini ada dua interval. Ya, sehingga A0 sama dengan seperti, nah kasih kurung siku ya. Nah, batasnya di sini yang kita lihat 0 sampai Pi, 0 sampai Pi. Fungsi X-nya apa? 0 sampai Pi ini fungsi X-nya apa nih? Halo? Sin X ya, sin X. Sin X dx. Ditambah, kemudian batas berikutnya dari Pi sampai 2Pi. Pi sampai 2Pi, fungsi X-nya adalah 0 dx. Ya, ini tadi sin X ya. Jelas maksudnya? Dipecah jadi dua interval. Sehingga A0 itu adalah seperti dikali dengan, nah, integral sin apa? Min cos. Ya, karena turunan cos min sin. Jadi min plus, jadi plus sin ya. Harga batasnya 0 pi radian yang ini. Yang depan ya, ditambah, nah integral 0 tertentu ini hasilnya apa? Ini sama dengan 0 ya. Tapi kalau misalnya kalau integral tak tentu, integral 0 adalah C, konstanta. Itu nanti Anda belajar di sudah mungkin ya, bersama diferensial sudah ya, di kalkulus 2 ya. Nah, ini kurung tutup. Nah, sekarang ini selesaikan nih. Apa minnya mau dikeluarin boleh nih. Ini minnya boleh dikeluarin sehingga min 1 per pi dikali yang 3 ini cos X saja. Nah, cos X ini dimasukkan batas atasnya, yaitu kosinus dari X-nya yang kita ganti. X batas atas berapa? Pi, ya. X batas atas Pi dikurang cos X batas bawah 0. Sama dengan min 1 pi kali, apa tuh? Cos Pi berapa? Min 1 dikurang cos 0, 1. Berarti min 1 pi kali min 2 pi ya, ini min 2 pi kan, min 2 nih, sorry, ini min 2 kali min 1 berapa? Plus 2 per pi. Inilah nilai dari A0. Terus jalan sampai sini ya, sudah. Nah, berikutnya kita cari AN-nya. Jadi kalau tidak diberitahu ini berarti lengkap A0, AN dan BN. Itu yang panjang ya, AN BN-nya. Oke. Baik, kalau sudah kita masuk ke halaman berikutnya. Ini sebenarnya tidak perlu catat, nanti kan saya berikan juga Anda. Filenya langsung saya kirim nanti selesai ya. Jadi buang waktu kalau nunggu catat ya. Oke. Saya save nih, kalau tidak di save hilang. Aduh. Kok ya, kita save ya. Oke, jadi yang ini tadi ya. Berikutnya kita cari apa? AN. Nah, AN rumusnya apa? CPL. Ini dua rumus memang, min L sampai plus L atau 0 sampai 2L, ya kan? Tergantung soalnya, lihat soalnya. Nah, kemudian fungsi E kali, kalau AN sini ada kosinus dalam kurung sudutnya apa? MPX PL DX. Itu jangan lupa rumusnya. Jadi sama dengan, karena P-nya apa, L-nya sama dengan P ya. Ingat periodenya 2Pi, 2Pi itu adalah 2L, 2L sama 2Pi berarti L adalah Pi. Berarti L-nya ganti Pi, 0 sampai 2Pi. Fungsi X ini belum bisa diganti karena harus dipecah menjadi dua interval. Kosinus dari apa? MPX per L-nya ganti Pi. Jangan lupa. Nah, Pi-nya bisa coret kan? Pi-nya coret. Jadi tinggal apa? Baru dipecah nih. Jadi apa?
seperti ini dipecah menjadi dua interval. Batasnya yang pertama batasnya berapa? 0 sampai pi. Nah, berapa? 0 sampai pi itu fungsi X-nya sama dengan berapa? Sin X ya. Kali cos. Ini berapa nih? Cos apa nih sudutnya? NX ya. Pi-nya dicoret. Cos NX. Boleh dikurung boleh. DX ya kan? Tambah integral pi sampai 2pi. Batasnya 0 pi sampai 2pi, fungsi X-nya berapa? 0 kan? Kali cos NX. Anda tahu integral 0 apa sama dengan 0 ya. Sehingga ini seperti kali apa? Nah, ini cerita integral biasa nih. Kalau ada sin cos, sebaiknya yang ada NX ini letak di depan sebaiknya. Supaya memudahkan. Maka ada susunnya 0pi, susun ya, cos NX sin X. Ya, dibalik letaknya. Sin X kali cos NX kali sin X, dx. Kemudian ini dikali 2. Di dalam kali 2, di depan kali setengah. Ngerti maksudnya? Karena setengah kali 2 1 enggak? Setengah kali 2 1 kan? Jadi mengapa saya pakai 2 kosin? Minggu lalu ada sejarah kan? Enggak ya? Ada ya? Sin tambah sin apa? 2 sin cos ya. Setengah kali jumlah sudut setengah ke selisih. Sin kurang sin 2 kosin. Sudut pertama setengah kali jumlah, sudut kedua setengah ke selisih. 2 cos tambah cos, 2 cos cos. Itu kan sudutnya setengah kali jumlah, setengah kali selisih. Dan terakhir cos kurang cos, min 2 sin sin. Setengah kali jumlah kali setengah. Ini apa nih? Kebalikannya, 2 kosin. 2 kosin itu berasal dari sin kurang sin, betul enggak? Kalau masih ingat enggak? Atau diingat dulu sini ya. Saya lihat dengan bahwa sin A, sin tambah sin, apa rumusnya? Nanti ada sin kurang sin, kemudian cos tambah cos, dan cos kurang cos. Sin tambah sin, cemerlang keledai dulu ya. Sin tambah sin 2 sin cos. Ya, 2 sin cos. Sin kurang sin kebalikan 2 kosin. Ya. Cos tambah cos 2 cos cos. Cos kurang cos min 2 sin. Nah, sudutnya ini setengah kali atau jumlah sudutnya bagi 2, satu lagi setengah kali selisih. Nah, ini idem sama ya, ini idem. Nangkap maksudnya? Halo? Ya, ini idem ya. Sama saudara. Nah, kebalikannya dibalik ini yang belakang ini 2 sin cos. Salin ya. Tapi sudut yang setengah A plus B-nya ganti X, setengah A kurang B-nya ganti Y. Jadi apa? 2 sin cos. Sudut pertama X, kedua Y. Ini kebalikannya lagi. 2 kosin sama ya. 2 kosin. Sudut pertama X, kedua Y. Terus 2 cos cos. Ya, 2 cos cos dan min 2 sin sin. Min 2 sin sin. Nah, ini kebalikannya. Kebalikannya, kalau 2 sin cos ini berasal dari apa? Sin tambah sin enggak? Halo? 2 sin cos, ini kan 2 sin cos nih. 2 sin cos berasal dari sin tambah sin enggak? Nah, maka sini buat sin tambah sin. Jadi ikuti iramanya itu ya.
sin tambah sin, sudut utama. Kedua selisih. Ini kan dua kosin. Dua kosin berasal dari sin kurang sin kan? Nah, bikin lagi sini. Sin kurang sin. Ya, sama. Sudut utama jumlah, sudut kedua selisih. Nah, dua kos-kos berasal dari kos tambah kos. Jadi dua kos-kos, ini dua kos-kos berasal dari kos tambah kos, ini juga kos tambah kos. Sudut utama jumlah, sudut kedua selisih. Itu juga min 2 sin sin. Min 2 sin sin berasal dari kos kurang kos, yaitu kos kurang kos. Sudut utama jumlah, sudut kedua selisih. Nah, apa yang saya dari ketemukan di lapangan, maksudnya dalam perhitungan, min ini tidak ada, betul enggak? Berarti itu apa artinya? Supaya hilang minnya dikali dengan min 1, betul enggak? Ya. Dikali dengan min 1. Nah, dikali dengan min 1 jadi ini plus. Plus 2 sin X kali sin Y. Ini untuk mengulang yang di SMA punya ya. Nah, ini dikali min jadi min cos nih. Halo. Jadi min cos, saya letak di belakang min cos dari X tambah Y. Ini min kali min plus, letakkan di depan cos X kurang Y. Makanya kalau diambil plus 2 sin cos, 2 sin sin, jadi cos kurang cos, tetapi sudut pertama selisih, sudut kedua tambah. Itu asal usulnya sebetulnya dari min 2 sin sin tadi. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau masih kurang paham, kurang mengerti? Halo? Sudah ingat kembali yang di SMA? Nah, baru kita masuk kembali lagi yang tadi, yaitu ke sini. Nah, ini tadi kan sin cos kita sengaja kali 2 di dalamnya, di luarnya kali setengah. Karena setengah kali 2 1 enggak? Ya, setengah kali 2 1. Nah, tambah ini 0 ya. Integral 0 tertentu itu adalah 0. Tapi kalau integral 0 tak tentu C. Jadi C ini ambil 0. Nah, ini kemudian karena ini 0 ini boleh dikalikan nih. Dikalikan berapa nih? 1/pi kali setengah adalah 1/2 pi enggak? 1/2 pi integral 0 pi. Nah, 2 kosin berasal dari rumus apa? Sin kurang sin enggak? Halo. 2 kosin berasal dari sin kurang sin. Sudut utama apa? Jumlah mx tambah x. Sudut kedua selisih mx kurang x. Ini kasih kurung siku lah ya. Dx. Sebenarnya ini dipecah menjadi 2 integral yang terpisah. Sehingga 1/2 pi-nya biar di depan aja ya. Nah, ini dipecah menjadi integral 0 pi ya. Nah, ini n-nya boleh dikeluarkan ya. Bukan n-nya, x-nya boleh dikeluarkan ya. X-nya boleh dikeluarkan, berarti x-nya letak di belakang, tinggal apa? N plus 1 enggak? Halo, oh ada sin-nya ketinggalan. Ya, sin-nya. Jadi ini pi, jadi ini sin dari apa? Sudutnya dikeluarkan jadi n tambah 1 x. Kasih kurung kerawal baru ini sudutnya. Ya enggak? Kali dx ya. Kali d ini kan kali dx. Kali dx. Min integral 0 pi ini juga sin ya. Dikeluarkan x-nya berarti n min 1 x dx ya. Paham sampai sini? Nah, kemudian ini kan sin u dx, harusnya apa? Sin u dx, artinya sin u du. Nah. Harus sama namanya kan?
sin U DU. Ya, sin U DU. Jadi ini saya geser sedikit ya. 1/2 pi kali apa? Kasih blank di depannya. Mengapa dikasih blank kosong di depannya? Untuk pengali nanti. Ini batasnya 0 sampai pi sin. Nah, sekarang sudutnya harus sama nih. Ini adalah n plus 1 kurung x. Dx harusnya dx ini diubah menjadi du. Du ya. D dari n plus 1x. Nah, turunannya apa nih? Halo? Turunan dari n plus 1 x apa sih? N plus 1 kali x turunannya 1 dx enggak? Halo? N plus 1 itu misalnya 5. 5x turunannya berapa? 5 kali 1 dx. Ya. 5 kali 1, 5 dx. Betul enggak? Berarti ini N plus 1, x turunannya dx. Betul enggak? Paham? N plus 1 ini konstan. Ya, konstantannya keluar aja. Nah, diferensial dari x adalah 1 dx. Nah, 1 kali n plus 1 kan tetap n plus 1. Nah, padahalnya di aslinya apa? Hanya dx saja. Terjadi kelipatan n plus 1. Supaya n plus 1 jadi 1 dikali apa sih? 1/n plus 1. Paham? Memang ini agak sulit sedikit ya. Agak panjang. Hello. Mungkin Anda lebih senang nulis, enggak apa-apa sih. Boleh enggak, Pak? Sampai sini bisa dimengerti? Oke. Kemudian demikian juga hal yang sama, ini juga jadi sama. Kasih blank, terus 0 pi, ini juga sin U dx, artinya sin U du. Ya, harus sama namanya. Jadi sin n min 1 x dx diubah jadi du. Itu n min 1 x. Nah, D kurung tutup. Nah, du-nya ini berapa? Turunannya. N-1 diturunkan, N-1 ini konstan, X diturunkan 1 dx enggak? Ingat, kalau 5 dx diturunkan 5x diturunkan 5 kali 1 dx. 5 kali 1 kan 5, dx-nya di belakang, ya enggak? Ya, terjadi kelipatan apa sini? N-1. Supaya N-1 jadi 1, di depannya dikali apa? 1/n-1. Halo? Jelas sampai sini? Oke. Kalau sudah jelas, nah kemudian kita selesaikanlah nih. Ini sama dengan apa? 1/2 pi kali, nah, integral dari sin U du apa? Rumus umumnya. Integral dari sin U du sama dengan min cos U, enak? Integral dari sin U du adalah min cos U. Turunan cos min sin kan? Jadi min kali min plus sin, cocok kan? Harus dicocokkan ya. Asalnya min cos U ya. Min cos U, U-nya adalah n plus 1 x. Harga batasnya 0 pi ya. N plus 1-nya letak di bawah. N plus 1 gitu aja. Daripada di depannya mungkin 1/n plus 1, Anda boleh bikin per n plus 1. Sama enggak? 1/n plus 1 itu kan per dari di bawah penyebut. Nah, kemudian di sini min itu juga sama. Ini juga sama. Nanti di bawahnya per n min 1. Integrasi U du juga min cos U, tapi U-nya beda ya. U-nya adalah n min 1 x, harga batas 0 pi. Ya. Di bawah penyebutnya adalah n min 1. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo. Ya, 1 tambah 1 kurang. M plus 1 dan N kurang 1. Betul kan? Bedanya di situ. Karena rumus tadi itu kan. Sin kurang sin, sudut utama jumlah, sudut kedua selisih.
Sudut utama jumlah berarti N tambah 1 kurung X. Sudut selisih apa? N kurang 1 kurung kali X. Jelas ya? Baik. Kalau sudah, ini ada catat dulu ya. Nah, berikutnya kita masukkanlah harga atau minnya kita keluarkan boleh ya. Minnya kalau mau dikeluarkan boleh supaya tidak membingungkan nanti ya. Minnya ini dikeluarkan. Boleh. Minnya dikeluarkan di selanjutnya ya. Supaya hitungannya mudah nanti kan kalau cost itu ya cost dari X batas atas dikurang cost dari X batas bawah gitu. Dua-duanya ya. Nah, penyebutnya beda ya. Ada 1 M plus 1. Sudah? Nah, sekarang halaman berikutnya ya. Halaman berikutnya jadi apa tadi? AN ya. 1/2 pi minnya dikeluarkan tadi ya. Minnya dikeluarkan sehingga terjadi apa sini? Cosinus. Cosinus N min 1 X agak batas 0 pi per N plus 1 ya. Dikurang satu lagi cosinus N ini tambah ya. Ini N min 1 X agak batas 0 pi sini N kurang 1 ya nak, kurung tutup siku tutup sehingga AN adalah min 1/2 pi dari masukkan nih, kita masukkan cosinus apa nih N plus 1 pi gitu ya, kurung kurawal boleh. Ini X-nya yang kita ganti ya. X batas atas pi dikurang cos. Nah ini M plus 1 kali 0 berapa? Kali 0 ya. Halo, batas ke bawahnya 0. Jadi N plus 1 kali 0, 0. Cos 0 aja ya. Cos 0. Penyebutnya adalah N plus 1. Kemudian dikurangi. Ini sama juga cosinus dari N min 1, X-nya diganti batas atasnya pi, dikurang cos, nah ini 0, N min 1 kali 0, 0, jadi cos 0, per penyebutnya N min 1. Sampai sini jelas? Nah sekarang kita cari dulu berapa nilai dari cos N plus 1 pi dan cos N min 1 pi. Nah itu sudah di SMA punya ya. Kita cari. Atau di bawah ini boleh. Ya di sini misalnya. Cosinus dari N plus 1 pi. Itu sama dengan apa? Kalau sudutnya Anda kalikan nih, N kali pi, NP ditambah pi. Itu enggak? Benar? MP N kali pi tambah 1 kali pi. Nah kalau dibalik ini cosinus pi ditambah MP. Ingat nah ini 180 derajat nah. Cosinus di keluaran ketiga ini alfanya, ya bentuknya gitu. Cosinus di keluaran ketiga tandanya plus atau min? Kalau ini ingat sin tan cos. Orang pertama selalu plus, ini sin tan cos. Artinya apa? Cos itu positifnya di 1, 2. Ini koordinat 1, 2, 3, 4. Koordinat 1, 2. Ini sinnya plus. Berarti sin yang lainnya min di bawah. Nah, kalau cos yang plus tuh kanan. Berarti koordinat 1 dan 4 saja. Ya nak? 1 dan 4. Yang lainnya min. Sedang tangan yang plus hanya 1 dan 3 nih. 1 dan 3. Jadi plus ini koordinat pertama selalu plus, tangan sedang bentuk di koordinat ketiga 1, 3. Jadi 2 dan 4 min. Sekarang cos yang plus itu 1 dan 4. Sedang ini di koordinat berapa nih? 180 derajat tambah alfa di koordinat berapa?
Koran ketiga, ya. Koran ketiga, Anda tahu cos plusnya di 14. Koran ketiga min, berarti ini sama dengan min cos MP. Sudah jelas? Nah, berapa cos MP? Halo. Cos MP itu sebetulnya sama dengan min 1 pangkat N. Min 1 kurung pangkat N. Tapi tidak usah, biar aja cos MP ya. Jadi kita tidak ubah cos MP-nya, biar saja. Kalau mau diubah ini identik dengan min 1 pangkat N. Ya. Ya, untuk tahu aja ini sebetulnya sama dengan min dari min 1 pangkat N. Jadi cos MP itu sama dengan min 1 pangkat N. Ya. Oke, satu lagi cos N-1 kali pi. Ini adalah kosinus dari, coba kita kalikan, MP dikurang pi. Terus, kalau dibalik, min pi tambah MP. Kemudian, dikeluarkanlah minnya. Boleh kan? Kosinus dari minnya dikeluarkan, apa jadinya? Pi dikurang MP. Ya, kurang MP. Karena masih ingat kosinus min alfa, kosinus dari min alfa adalah cos alfa, betul enggak? Banyak trigonometri ya. Kosinus dari min alfa adalah cos alfa. Berarti minnya bisa diabain kan? Mengapa? Karena di koran keempat selalu positif, walaupun sudutnya negatif, ya kan? Ya, di sini kan kadang-kadang ada ini min, ini sudut alfanya, ini min alfa negatif. Jadi koran keempat selalu untuk cos positif. Jadi ini sama dengan kosinus dari, jadi minnya maksudnya seolah diabaikan, tapi karena koran keempat ya, yaitu pi dikurang MP. Nah, Anda tahu 180 derajat kurang alfa. Untuk cos tadi positif ini di koran 1 dan 4, berarti koran keduanya negatif enggak? 2 dan 3 negatif. Ini koran kedua nih. 180 derajat min alfa ya. Ini bentuk dari 180 derajat min alfa. Koran kedua adalah negatif dari kosinus alfa. Alfanya NP. Atau sama dengan tadi ini min 1 pangkat N ya. Ini ingat, ini ada minnya tadi. Ada min. Ternyata dua-dua harganya sama enggak? Halo? Sama. Kita masuknya sini. Jadi IN-nya adalah min 1 per MP ya. Min 1 per 2pi, dikali. Ini diganti nih. Cos ini nilainya adalah negatif dari cos MP min cos 01 per, terus ini N plus 1 min. Terus ini juga diganti min cos MP ya, atau mau dikurung MP-nya boleh, min cos 01 per N min 1. Nah, min ini kita kali, benar, min ini kita kali ke dalam ya. Min ini kita kali ke dalam. Jadi asalnya apa? Plus 2pi dikali, semua dikali min. Dikali min plus cos MP tambah 1 per N plus 1. Terus ini min, sini apa? Cos MP tambah 1 per N min 1. Nah, pembilangan sama enggak? Boleh enggak keluar dari ini? Boleh kita keluarkan jadi apa? Cos MP tambah 1 atau dibalik 1 tambah cos MP boleh per 2pi dikali apa tinggal? Seper N plus 1 dikurang seper N minus 1 enggak? Halo. Kemudian ini disamakan penyebut, berapa jadinya? Kalau kita samakan penyebut seper 2pi dikali apa? Ini kali ini, 1 kali ini artinya 1 kali N min 1, betul enggak nih? Kali silang ya, seolah dikali silang. 1 kali N min 1
kurang 1 kali N plus 1 per, nah ini N tambah 1 kali N min 1. Apa yang terjadi? Ini sama dengan 1/2 pi dikali, ini N 1 kali N min 1 tetap N min 1, min 1 kali N plus 1 min N min 1 per, nah ini N, rumus N tambah 1 kali N kurang 1 apa? Kuadrat sukun sama N kuadrat kurang kuadrat suku yang berlawanan. 1 kuadrat. Enak. Ini N kurang N habis nanti. Maka ini menjadi 1/2 pi dikali apa nih? Min 1 tambah min 1 min 2 per N kuadrat min 1. Duanya boleh? Sorry. Duanya boleh coret enggak? Ya, duanya kita coret. Jadi tinggallah min 1 per pi dikali N kuadrat min, berarti ada ketinggalan nih. Di sini ada cos apa? Cos MP tambah 1 ya? Benar enggak? Di sini ada cosinus MP tambah 1, itu ya? Ada cos ya, cos MP tambah 1, di sini juga cos MP tambah 1. Sini juga cos MP, maaf ini ada salah nih. Cos MP tambah 1. Berarti sini apa? Minnya min dari apa? Boleh min dari cos MP tambah 1 per N kuadrat kurang 1. Ya nak? Inilah AN-nya. Min dari cos MP tambah 1 per pi kali dalam kurung N kuadrat min 1. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, silakan. Gimana? Dibalik boleh. Cuma di bawahnya penyebutnya nanti menjadi 1 kurang N kuadrat. Kalau dibalik jadi N kuadrat min 1 terbalik menjadi 1 kurang N kuadrat nih. Sama. Kalau dibalik seharusnya sama ya. Ya. MP sama. 1 tambah cos MP sama cos MP tambah 1 sama enggak? A plus B sama B tambah A. Kan plus dua-duanya. Anda buatnya dari kan 1 tambah cos MP ya? Ya, coba dibalik. 1 tambah cos MP sama enggak cos MP tambah 1? Tadi minusnya dikali min 1 dari depannya. Jadi plus semua. Plus semua jadinya. Ya. Ya. Oke. Ya kalau itu terbalik, enggak apa-apa. Saya tahu maksud Anda itu ya. Yang tadi rumusnya kan 2 kosin mas 2 sin cos. Saya ambilkan dari 2 kosin karena n-nya saya utamakan di depan. Kalau Anda balik ya, Anda tetap aja ya 2 sin cos sin 2 sin cos sin tambah sin ya. Nggak masalah sih. Hasil akhirnya harusnya sama, cuma perbedaan itu penyebutnya terbalik. Nah, kalau penyebut terbalik berarti ada keluar minnya keluar. Coba ini kalau dikeluarkan min ini. Atau min yang atas turun ke bawah dikalikan. Jadi 1 kurang N kuadrat. Tapi positif ya. Dia positif, penyebutnya 1 kurang N kuadrat. Sama sih. Ya. Oke. Maaf tadi saya ada kelupaan dari itu cos MP plus 1-nya. Jadi ya. Jelas ya? Ya ini memang maka adalah sulit memang kompleksnya itu trigonometrinya. Oke. Baik, sampai situ terus
kita cari BN lagi. Waduh, panjang ya. Oh ya, jadi ini boleh aja ya. Tadi ini AN-nya ya. AN-nya kan Anda dapatnya apa nih? Min cos MP tambah 1 atau dibalik 1 tambah cos MP per, terus ini kalau penyebutnya dikeluarkan minnya jadi min apa? Pi kali 1 kurang N kurang enggak? Nah, min bagi min kan plus. Ini boleh dibalik nih, 1 tambah cos MP boleh aja. Boleh per pi dikali 1 kurang N kuadrat. Sama, terserah hasilnya mau yang mana. Apa yang di atas itu sama aja. Ya, itu permainan matematik tuh gitu ya. Minnya boleh bisa dikeluarkan. Nah, sebentar lagi kita cari BN-nya. Oke, ini udah selesai? Sudah? Nah, kalau sudah selesai, kita lanjutkan mencari BN. Ya, BN. Dengan cara yang sama juga. BN adalah sepel L 0 sampai 2L fungsi X kali sin. Ya. Kalau tadi cos ya. Sin dan sudutnya MPX PL DX. Nah, ini diganti seper pi 0 sampai 2 pi fungsi X sin MPX per pi dx, di mana pi-nya bisa dicoret, tenang. Sudut dalam sudutnya. Dan ini dipecah menjadi 2 bagian, yaitu seper pi dikali dengan apa? Integral 0 sampai pi, di mana fungsi x-nya berapa tadi? Sin x ya, sin x untuk 0 sampai pi kali sin nx dx. Nah, ini saya biarkan ya, seperti Anda buat tadi, bisa juga. Jadi banyak cara ya, trigonometri itu enggak satu cara, bisa lebih dari satu cara. Jadi bisa bolak-balik gitu ya. Nah, ini ditambah dengan integral pi sampai 2 pi, tapi fungsi x-nya apa? Fungsi x-nya nilai 0. 0 kali sin nx dx. Di mana integral 0 adalah sama dengan 0. Ya, nah, tinggal ini. Oh ya, ini tinggal ini ya, tinggal ini. Jadi seperti ini dikali setengah di depannya, ya nak. Ini tinggal di dalam dikali 2, betul nak? Di dalam kali 2, di luar kali setengah, sehingga jadi 2 sin x sin nx. Nah, ini sudut n-nya di belakang, boleh aja. Tambah 0 kan? 0-nya enggak hilang, dicoret. Nah, sehingga ini terjadi seper 2 pi integral 0 pi. Apa nih? Ya, kok ada kurung sini. Oh, ini nx-nya mau dikurung. Oke. 2 sin sin. Ingat tadi 2 sin sin rumusnya apa? Cos kurang cos, tapi sudutnya hati-hati. Selisih dulu berjumlah. Ingat enggak tadi? Kalau aslinya harusnya min 2 sin sin ya. Min 2 sin sin aslinya. Sehingga ini menjadi cos kurang cos, tetapi sudut pertama selisih x dikurang nx. Sudut kedua jumlah x ditambah nx kurung tutup dx. Nah, sekarang dipecah ya sambil mengeluarkan itu seper 2 pi 0 dipecah ya menjadi integral 0 pi. Terus ini keluarkan x-nya. Jadi apa? Kosinus 1 kurang n dari x. Betul enggak? Sudutnya kali dx. Min ini juga sama ya. 0 pi juga. Dipecah jadi 2. Ini juga kosinus 1 ditambah n kurung kali x sudutnya. Ini kurung berawal ya. Dx kurung tutup. Sampai sini jelas? Hello, everybody? Itu jelas?
Nah, sekarang nama sudutnya tidak sama, cos U dx, harusnya cos U du. Ini juga cos U dx, harusnya cos U du. Sengaja ya, kita buat. Ini saya pindahin di depannya supaya apa? Karena di bawahnya ada meeting sensitif. Ini monitoring nih. Kayak tadi Pak Christian sana ya. Oke, kita lihat sini. Ini sama dengan 1/2 pi. Nah, kasih blank di depannya untuk pengalinya. Ini 0 pi. Terus ini kosinus dari 1 kurang nx. Nah, cos U du sama. D dari 1 dikurang nx. Ya kan? Dx-nya diubah jadi du. Ini du. Du ini berapa du ini nilainya? Kalau diturunkan ini adalah 1 kurang n kurung x diturunkan 1 dx enggak? Nah, terjadi kelipatan 1 kurang n. Maka di depannya dikali 1 kurang n. Itu ya dari tadi buat begitu ya, modelnya sama juga. Nah, ini dikurang, ini cara lain lagi ya. Jadi terserah Anda lah maunya. Ini juga kasih blank 0 pi sama kosinus dari 1 tambah n x du. Du-nya juga 1 tambah n x. Ya. Nah, du-nya ini berapa? Diturunkan terhadap x, turunkan terhadap x berarti 1 tambah n, x diturunkan 1 dx. Padahal tadi kan dx saja, terjadi kelipatan 1 plus n. Supaya 1 plus n jadi 1 dikali adalah 1/nya, 1 tambah n. Jelas sampai sini? Halo, yang lain? Others? Oke. Kalau sudah, nah kita selesaikan nih. 1/2 pi. Nah, 1 kurang n ini kita letakkan di bawahnya. Per aja, per apa gitu kan. Nah, integral cos U du apa rumusnya? Kalau tadi kan integral sin U du adalah min cos U. Sekarang integral cos U du adalah sin U. Ya. Integral cos U du adalah sin U. Karena turunan sin U apa? Cos U kali U aksen. Ya, berarti ini cos aslinya sin U. Sin dari 1 kurang n x harga batas 0 pi per gitu. Tingkat nulis 1 kurang n. Ini kurang, ini juga sama. Integral cos U du adalah sin U, tapi U-nya beda ya, yaitu 1 tambah n x harga batas 0 pi per ya 0 pi per n 1 tambah n. Nah, kita selesaikan 1/2 pi dari, kita masukkan dulu sinus dari 1 kurang n. X-nya kita ganti, X-nya batas atas pi dikurang sin dari X batas bawah 0. 0 kali 1 kurang n, 0. Ya. Per penyebutnya tetap 1 kurang n. Min juga sin 1 tambah n. X-nya kita ganti batas atas pi dikurang sin batas bawah 1 tambah n kali 0. N-nya ya, X-nya 0 berarti 0 per 1 tambah n. Nah, Anda tahu sin 0 0 ya. Sin 0 ini ya, sin 0 ini nilainya 0. Sin 0 ini nilainya 0. Berarti yang tinggal mana ini ya kan? Halo. Dikurang ini ya. Ya, mungkin Anda catat dulu karena lanjutannya di halaman berikutnya. Ya. Jadi media dari PowerPoint atau PPT ini sebagai whiteboard Anda, ya, whiteboardnya. Karena whiteboardnya Anda juga lihat di layar masing-masing itu perubahan budaya sekarang ya. Dulu belajarnya melihat di depan, sekarang dilihat di monitor masing-masing.
Oke. Nah, sebentar lagi kita selesai lagi seperti tadi hitungnya. Ya, kita cari sin apa? Sin 1 kurang N kali Pi apa nilainya? Satu kurang berapapun kali Pi selalu hasilnya 0 ya. Kecuali kalau setengah. Sin setengah Pi, sin 90 derajat, sin 90 derajat adalah 1. Tapi kalau N-nya bulat ya, N dan mati ini bulat, 1 kurang 0, 1. 1 kali Pi, Pi. Sin Pi, 0. Saya 1 dikurang 2. Berarti min Pi. Sin min Pi sama min sin Pi. Nah. Sin sudutnya min Pi, minnya boleh keluar kan? Jadi min kali sin Pi. Sin Pi 0 kali min, 0 juga. Oh ini selalu 0 rupanya kan? Apa yang terjadi nih? Ini bisa terjawab nih. Di bawah nih. Ini hasilnya apa nih? Ini kelihatan nggak mata Anda? 1/2 Pi dikali apa? Ini selalu hasilnya 0 kurang 0 per 1 kurang N. Dikurang. Sin ini juga 0 kurang 0 per 1 tambah N. Jawabannya apa? 0 besar. Benar? Jadi BN-nya 0. Ingat nggak? Kalau salah satunya 0 itu sebuah apa? Half rank. Karena hasil dalam cos, maka namanya half rank cosine Fourier series. Atau deret Fourier cosinus setengah jangkauan. Setengah jelajah. Sama jangkauan. Jadi BN-nya 0 nih. Artinya suku sinnya tidak ada. Suku sinnya hilang. Tinggal suku cosnya saja. Nah, berarti ini tidak perlu kita hitung yang tadi ya. Oke, sudah selesai? Kita lanjutkan ke berikutnya adalah sehingga BN-nya adalah sama dengan 0. Ya nak? Tadi AN-nya berapa? Kita lihat sini. AN-nya yang ini yang positif ini. Ini apa nih? AN-nya adalah 1 tambah cos MP per Pi 1 kurang N kuadrat ya. Boleh. Berarti AN-nya adalah 1 tambah cos MP atau terbalik cos MP tambah 1 boleh. Pi kali 1 kurang N kuadrat ya. Benar tadi? Nah. Terus A0-nya berapa? Tadi A0-nya mana A0 depannya? A0-nya sama dengan 2 per Pi ya. Nih A0-nya 2 per Pi. Jadi A0-nya 2 per Pi. Udah, kita jawab. Jadi deret Fourier dari fungsi tersebut ya udah usah ya. Dari Fourier ya. Dari Fouriernya umumnya adalah fungsi X adalah A0 per 2 ditambah sigma. Nah, ini serba 1 nih. N dari 1 sampai tak hingga AN kali kosinus NPX PL ditambah BN kali sinus sudutnya MPX PL kurung siku semua ya. Oke. Nah masukkanlah nih. Jadi fungsi N-nya sama dengan A0 tadi 2 per Pi dibagi 2 ditambah dengan sigma N dari 1 sampai tak hingga AN-nya adalah 1 ditambah cos NP per Pi dikali 1 kurang N kuadrat kali kosinus MPX L-nya Pi ya, berarti Pi-nya dicorek. BN-nya 0 kali sin MPX per Pi. Nah ini karena kali 0 hilang. Hilang itu artinya 0 ya. Maka fungsi dari Fourier-nya adalah ini 2 bagi 2 1 ya. Atau ini 2 per Pi kali setengah kan. 2 per Pi kali setengah sama dengan apa? 1/Pi nah. Ya, 1/Pi ditambah
Kemudian Anda lihat di sini apa yang bisa keluar dari sini. Ingat, N nggak boleh keluar ya. N nggak boleh. Yang bisa keluar P saja. Jadi sepertinya boleh keluar. Tinggallah sigma N dari 1 sampai tak hingga. Ya, tak hingga. Dari 1 ditambah cos MP atau cos MP tambah 1 boleh. Per 1 kurang N kuadrat. Ya, mau dikurung atau enggak sama. Kali kosinus NX. Inilah direct Fourier. Selesai. Cukup panjang ya. Lumayan panjang. Ya, ini saya save supaya enggak ulang. Sorry. Kok. Any question? Ada pertanyaan? Hello. 12. Anda ada berapa orang? Jadi inilah jawabannya dari pertanyaan Anda yang soal nomor 3. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan materi baru. Integral Fourier. Harapannya hari ini selesai. Karena tambah kedua lagi nanti. Karena dari materi yang diberikan, itu adalah untuk direct Fourier dikasih cuma waktu 2 minggu. Ya. Kalau itu selesai, kalau enggak selesai ya tetap kita selesaikan ya, cuma ada pergeseran ya. Jadi speed itu tergantung Anda juga ya. Jadi oke. Ini udah selesai semua? Ada yang mau ditanya? Tidak ada. Baik, kalau enggak ada kita lihat. Nah, ini Anda belum pernah lihat silabusnya ya? Saya tunjukkan Anda mana? Ini kalau hilang lagi. Untuk share, ini bukan share ini. Oke. Kembali. Nah, ada yang kembali ke sini. Oke, nanti ide ya. Kita lanjutkan materi baru aja ya. Jadi di sini kok hilang itu lagi, Mister? Apa namanya desktopnya? Kok nggak kelihatan ya? Sorry, ini merepotkan Anda. Ya, save content ini maksudnya untuk share-nya kan di sini ya. Nah. Oh, jendela maksudnya ini. Whiteboard. Enggak, whiteboard nanti kita mau apa? Materinya buka di desktop. Oh. Ini. Integral Fourier. Kayak gini aja Pak. Oh, di sini. Nah, ya.
Itu dia materi. Ini apa? Share yang screen aja langsung. Screen. Udah. Langsung. Udah lihat integral Fourier? Halo? Sudah. Saya masuk dengan integral Fourier ya. Jadi makan waktu ya. Jadi tadi terangkan itu aja udah panjang. Nah, ini saya agak berbesar dikit. Integral Fourier. Kok hilang lagi deh. Keluarnya lari lagi deh. Kok keluarnya ini lagi. Ini lanjut browser atau buka aplikasi? Buka aplikasi ya? Hah? Saya Microsoft Teams ini masih baru, jadi masih udah lama sekali ndak ini. Lebih sering pakai Zoom. Mau buka apa? Yang tadi tuh hilang lagi deh. Yang tadi. Anda enak cepat deh. Windows desktop ya? Enggak. Oh ini dia nih. 11 tuh. Oke, udah ya. Udah muncul integral Fourier ya. Oke, ini diperbesar terus. Baik, lanjutkan dengan integral Fourier. Mungkin enaknya ini buku Anda, di buku Anda sudah ada ya, sama. Di halaman ya. Integral Fourier itu ada di halaman berapa nih? 284 285 ya. Bab 11 ya, bab 11. Oke, ya ada bukunya bisa lihat. Definisi integral Fourier. Mari kita mengasumsikan kondisi yang berikut pada fungsi X ya. Pertama, fungsi X dalam kondisi stabil Dirichlet itu yang dulu ya, rata-rata ya. Jadi grafik gini rata-rata dari dalam kondisi stabil Dirichlet, tiap-tiap interval terbatas min L sampai L itu batasannya. Kadang-kadang 0 sampai 2L ya. Kemudian yang kedua adalah integral dari min tak hingga sampai plus tak hingga harga mutlak dari fungsi X dx. Konvergen. Jika fungsi X integrasi absolut dalam min L sampai L. Maka teorema integral Fourier adalah, ini merupakan formulanya atau rumusnya, bahwa fungsi X itu adalah integral 0 sampai tak hingga A alfa cos alfa X ditambah B alfa, B besar ya, alfa kali sin alfa X kurung D alfa. Jadi hasilnya dalam alfa. Nah, kadang-kadang di buku lain kalau saudara-saudari baca itu ada yang tulisannya bukan alfa tapi omega. Ya, omega lambangnya seperti W ya, itu melengkung gitu ya. Kecepatan sudut ya, itu omega. Jadi ini saya pakai alfa ya, berarti saya tulis. Ini buku yang saya tulis itu sama. Kalau yang buku lain menggunakan omega sama ya. Jadi fungsi X adalah integral 0 sampai tak hingga
A besar alfa kali cos alfa X ditambah B besar alfa kali sin alfa X kurung D alfa. Ingat D alfa. Nah, di mana A alfanya apa? A alfanya adalah seperti integral min tak hingga sampai plus tak hingga fungsi X cos alfa X dx. Sedang B alfa adalah seperti integral min tak hingga sampai plus tak hingga fungsi X sin alfa X dx. Jadi A alfa itu berkaitan dengan cos, sedang B alfa berkaitan dengan sin. Ini sin alfa X. Jelas maksudnya? Jadi formulanya perlu diingat nanti integral Fourier itu rumusnya umumnya adalah fungsi X sama dengan integral 0 sampai tak hingga A besar alfa kali cos alfa X ditambah B besar alfa kali sin alfa X dalam kurung berawal itu boleh kali D alfa. Di mana A besar alfa adalah seperti SPL gitu ya, seperti integral min alfa min tak hingga sampai plus tak hingga fungsi X cos alfa X ya, cos alfa X dx dalam X ya. Kemudian maksudnya dalam X tapi harganya diselesaikan. Kemudian B besar alfa adalah seperti integral min tak hingga sampai plus tak hingga fungsi X sin alfa X dx. Dengan melihat hasil yang integral Fourier tadi ya, disebut integral Fourier, ini mengarah ke transformasi Fourier ya. Yang pernah awalnya saya jelaskan Anda tentang apa dulu? EFT, fast Fourier transform yang HP Anda. HP Anda Anda ketik, waktu dia dari digital keluar dari HP Anda itu terjadi fast Fourier transform, ingat enggak? Ya, fast Fourier transform. Kemudian berupa gelombang ya, wave disebut analog. Jalan menuju ke HP teman Anda, waktu dia mau masuk ke dari gelombang tadi analog mau menjadi digital di dalam ke HP teman Anda yang dituju, dia ubah dari bentuk analog menjadi digital. Itu disebut inverse fast Fourier transform, IFT, inverse fast Fourier transform. Ya. Ceritanya seperti itu. Oke. Nah, dengan melihat hasil pertama, maksudnya dari integral Fourier tadi, jika X adalah suatu titik kesinambungan fungsi X, ya, jika X adalah suatu titik kesinambungan, kita harus menggantikan fungsi X dengan rata-rata tadi itu. Fungsi X plus 0 tambah fungsi X min 0 per 2. Itu yang menurut apa dulu? Kondisi Dirichlet. Ingat ya, sebelumnya kondisi Dirichlet seperti di kasus Derek Fourier. Jangan catat bahwa itu di atas kondisi adalah cukup, tetapi perlu. Persamaan 1 dan 2, ya, 1 dan 2 itu yang di atas tadi, itu integral Fourier dan A alfa dan B alfa, dengan bersesuaian hasil untuk Derek Fourier adalah nyata. Sisi tangan kanan satu kadang-kadang disebut suatu perluasan integral Fourier dari fungsi X. Teorema integral Fourier. Nah, ini sama lagi nih, ulang lagi nih ya. Sorry ya, ini ulang lagi. Teorema integral Fourier, jika fungsi X kontinu sepotong demi sepotong pada setiap integral berhingga memiliki derivatif kiri maupun derivatif kanan di sekitar titik dan integral limit A menuju min tak hingga dari integral A sampai 0 dari harga mutlak fungsi X dx tambah limit A B menuju tak hingga integral A sampai B harga mutlak fungsi X dx ada. Maka fungsi X dapat direpresentasikan oleh integral Fourier yang tadi rumusan yang kita buat tadi, yang kita baca tadi, itu fungsi X adalah integral 0 sampai tak hingga A alfa, ya A besar alfa cos alfa X ditambah B besar alfa kali sin alfa X kurung kali D alfa. Di mana A alfanya adalah seperti kali integral min tak hingga sampai plus tak hingga fungsi X cos alfa X kali dx. Dan B besar alfa adalah seperti integral min tak hingga sampai plus tak hingga fungsi X kali sin alfa X dx.
Di titik di mana fungsi X tak kontinu, nilai interval sama dengan rata-rata dari limit kiri dan limit kanan fungsi X di titik tersebut. Nah, limit kiri limit kanan itu yang berlaku pada kondisi Dirichlet. Ya. Ingat waktu kita buktikan Pi kuadrat per 6 sama dengan apa? Seper 1 kuadrat sigma dari seper n kuadrat. Enak. Ada kan minggu lalu ya kita sudah bahas itu. Itu adalah sebetulnya soalnya yang penyelesaian. Nah, selanjutnya teorema sudah. Contoh sekarang. Cari representasi integral Fourier dari fungsi fungsi X sama dengan 1 jika harga mutlak X kecil dari 1 dan fungsi X sama dengan 0 jika harga mutlak X besar dari 1. Nah ini. Berarti kita cari A besar alfa dan B besar alfa. Setelah itu kita masukkan ke dalam ke dalam rumus dari integral Fourier-nya. Mungkin ini saya terangkan aja ya. Pakai apa? Jadi bentuknya ini ya. Saya terangkan. Baik, kita masuk ke kalau ini ke tim. Kita masuk ke whiteboard ya. Yang tadi, oke, kita lanjutkan yang tadi whiteboardnya. Untuk penjelasan ini tentang integral Fourier. Sudah ngerti ya? Ngerti belum begitu? Intinya gini, saya terangkan dulu ya, sebelum masuk soalnya. Jadi integral Fourier, ya. Jadi sebelum masuk transformasi Fourier, kita belajar namanya integral Fourier dulu, ya. Integral Fourier itu adalah fungsi X sama dengan integral 0 sampai plus hingga dari ya, kasih boleh kurung situ A besar alfa kali kosinus alfa X ditambah B besar alfa kali sin alfa X kurung tutup ini alfa X ya. Alfa X D alfa ya. D alfa. Di mana A alfa itu apa? A besar alfa adalah seperti integral min tak hingga sampai plus tak hingga fungsi X kali kalau A alfa itu kosinus ya, kosinus alfa X dx. Kemudian B alfa adalah apa? B besar alfa adalah seperti integral min tak hingga sampai plus tak hingga dari fungsi X kali sin alfa X dx. Ya, ini yang komponen yang kita cari. Sampai sini jelas? Halo? Jelas? Nah, kalau jelas kita lanjutkan masuk ke contoh soal yaitu cari saya catat ya. Cari representasi ya, representasi integral Fourier ya. Integral Fourier ya dari fungsi X adalah sama dengan 1 0 di mana yang satunya adalah jika harga mutlak X-nya kecil dari 1 dan sama dengan 0 jika harga mutlaknya besar dari 1. Nah, ini soalnya. Jelas? Nah, apa arti ini dulu terjemahannya apa arti? Kalau
harga mutlak X kecil dari 1, X terletak antara apa? Halo? Ini ketidaksamaan antara min 1 dan plus 1 enggak? Kalau besar dari 1 apa artinya? X kecil dari min 1 atau X besar dari 1. Jelas ini? Anda ngerti enggak ini? Kalau lihat lambang ini, kalau enggak ngerti, salah. Jadi gini, kalau harga mutlak X kecil dari A itu mau 1, 2 atau berapa ya, positif biasanya. Itu untuk menghilangkan harga mutlak, ini kalau sekarang di kelas 10 ya, di SMA ya. Dan saya ada buat materi di syuting untuk videonya untuk disebarkan untuk ke SMA dari Binus Sokrates ya. Nah ini kebetulan saya dapat bagian ini saya menerangkan ini. Jadi ini harga mutlak X ini supaya harga mutlak hilang diapakan? Dipangkat duakan. Jadi X dipangkat duakan. Harga mutlak hilang kalau dipangkat duakan, kecil dari A pangkat 2. Kemudian A pangkat 2-nya X kuadrat tetap dipindahkan ke kiri sehingga kanan 0. Kemudian ini difaktorkan. Ingat kalau difaktorkan atau diuraikan apa? 1 tambah 1 kurang nggak? Halo? Kemudian pakai garis bilangan. Kalau tidak ada sama dengan, berarti bundarannya kosong. Ya. Nah, harganya ini masing-masing berapa? Kalau ini 0, X tambah A sama 0, berarti X min A, X kurang A sama 0, artinya plus A. Yang kecil min A, yang besar A. Ini, walaupun ini terbalik, tetap ya. Yang kecil sebelah kiri, yang besar sebelah kanan. Kemudian di depan X tandanya apa sini? Plus, sini plus. Berarti plus kali plus apa? Di depan tanda X ini plus, ini juga plus, plus kali plus, plus, letak paling kanan, plus, selang-seling, min, plus, dari kanan ke kiri. Nah, tandanya apa? Tandanya apa? Kecil dari 0 ini positif atau negatif? Negatif. Maka yang memenuhi syarat adalah daerah negatif ya. Yang memenuhi syarat adalah daerah negatif. Maka X ini artinya terletak antara apa nih? Ini bacanya antara negatif A sampai A. Jelas? Jadi Anda lihat nih kalau harga mutlak kecil A ini X ini terletak langsung negatif A dan positif A. Ini deh. Sama ya? Sudah paham? Ya. Jadi kalau misalnya ada harga mutlak X kecil dari 2, apa jawabnya itu? Harga mutlak X kecil dari 2. X terletak antara apa? Negatif 2, positif 2. Langsung aja. Nggak usah cari panjang-panjang gini. Ya. Sudah ngerti? Cara datangnya itu ini. Ini sebenarnya lengkapnya seperti ini. Nah, saya terangkan lagi yang satu lagi. Kalau harga mutlak X-nya besar dari A, apa yang terjadi? Ini nanti hasilnya X kecil dari min A atau ini matematik diskrit ya. Atau X besar dari ya, X besar dari A. Nah, caranya ini dipangkat duakan. Harga mutlak X hilang kalau dipangkat duakan, sehingga ini X kuadrat, ini pindahkan min A kuadrat. Dengan cara yang sama tadi, difaktorkan sama, kemudian pakai garis bilangan, 1 min A, 1 plus A kan. Kalau ini sama dengan 0, min A, ini plus A. Di depan X plus, ini plus kali plus, paling kanan plus, selang-seling min plus. Kemudian tanda ini, besar dari 0 ini artinya positif atau negatif? Positif kan? Maka yang memenuhi syarat adalah daerah positif. Ya, daerah positif. Jadi daerah positif ini adalah sebelah kiri dari min A artinya kecil dari min A. Sebelah kanan dari A artinya X besar dari A. Betul enggak? Di sini atau lambangnya itu P ya. Kalau dibalik itu dan. Ya nah, di dalam matematika apa dulu belajar di SMA? Disjungsi, konjungsi, ada kan? Ada belajar logika matematik, mungkin nama lainnya. Logika matematik ada disjungsi, konjungsi, implikasi, proposisi, ya.
Oke, sama kan? Ini sama ini. Sudah ngerti belum? Jadi kalau ada H mutlak X misalnya besar dari 5, artinya apa tuh? Apa artinya itu? Langsung aja, jadi Anda tidak usah cari panjang-panjang ini. X kecil dari min 5 atau X besar dari 5. Udah. Sudah paham? Ya, ini saya tunjukkan dulu. Saya kalau langsung ke sini nanti bingung Anda. Harga ini dari mana ini? Ini datang dari mana ini? Sudah ngerti ya? Nah, barulah kita lanjutkan ya. Ya, kita lanjutkan yang tadi penyelesaiannya. Ini mungkin untuk apa? Kok lari ke bawah? Saya save dulu ya. Nah, ini tadi sudah terlanjur apa kita copy deh ya. Ini kok jadinya. Oke. Jadi tadi ini saya copy masuk ke sini. Nah ini yang bawahnya saya hapus. Nah, ini enaknya main copy paste deh. Penghapusnya mana nih? Draw ya, draw. Ada penghapusnya ya? Oh ada nih, keluar ya. Penghapus, kita hapus ya. Yang bawahnya kita hapus nih. Supaya soalnya saya tidak kalian lagi ya. Ya, silakan. Nah, ini saya hapus. Ini hapus secara elektronik ini kan. Ini gara-gara pandemi banyak berubah budaya mengajar dan belajar ya. Semuanya berubah. Yang kasihan tuh SD ke bawah tuh ya. Susah belajarnya mana anak-anak tuh. SMP udah mulai apa, SMA agak aman tuh. Ya kan mungkin Anda mengalami di SMA. Kalau yang apa, yang kecil-kecil tuh kasihan sekali. Baik, kita balik di sini. Nah, apa yang kita cari kalau presentasi dari integral Fourier? Berarti yang kita cari A apa? A alfa. Ya. Ini berarti pakai ini aja. Ya, A alfa atau omega ya, boleh pakai omega boleh. A alfa sama apa? Seperti integral min tak hingga sampai plus tak hingga dari fungsi X kali apa? Kalau alfa ada cos alfa X dx. Nah, hati-hati ini kalau dipecah nih hati-hati min tak hingga sampai tak hingga ini meliputi ini enggak semuanya daerah ini. Hati-hati ini. Ini kita pecah ya. Jadi A alfa sama dengan apa? Seperti kali integral mulai dari min tak hingga sampai mana dulu? Min tak hingga sampai min 1, betul enggak? Sampai min 1. Fungsi X-nya berapa? Anda lihat sini. Kalau min tak hingga X kecil dari min 1 ini artinya sama enggak? X terletak antara min tak hingga sampai min 1. Sampai min 1. Ini atau X besar 1-nya apa artinya? X terletak antara 1 ya, 1 sampai plus tak hingga, betul enggak? Berarti ya ini min tak hingga sampai min 1, fungsi X-nya adalah 0, betul enggak? Fungsi X-nya 0 kali cos alfa X dx. Ditambah integral, kemudian antara min 1 plus 1 ini yang antara min 1 dan 1 yang agak mutlak X kecil dari 1 ya. Dari fungsi X-nya apa? 1 ya. Nih, antara min 1 dan 1 fungsi X-nya 1 kali cos alfa X dx ditambah dengan
integral ini dari 1 sampai tak hingga. Dari 1 sampai tak hingga fungsi X-nya berapa? 1 sampai tak hingga fungsi X-nya adalah 0. 0 dikali kosinus kosinus dari alfa X dx kurung tutup. Ini cukup jelas atau masih bingung? Halo? Halo? Cukup mengerti? Oke. Nah, yang 0 masih hilang kan? Kan integral 0, 0 kan? Berarti coret aja. Ini hilang, ini hilang. Artinya 0 nilai. Integral 0 tertentu adalah 0. Yang tinggal apa? Yang tengahnya. Berarti yang atas saja. Yang 0-nya udah tidak ada kan? Sehingga A alfa adalah apa? Seperti ya. Nah, ini tinggal nih. Integral dari min 1 1 terus 1 kali cos alfa X dx. Ini dx. X dx ya. Tinggallah nih 1 kali ini cos alfa X dx. Nah, ini kasih seperti kasih jarak integral min 1 sampai 1 cos alfa X d alfa X. Iya kan? Ini mau dikurung boleh ya. Cos alfa X d alfa X. Berapa turunannya nih? Ini turunan dari cos alfa X kan alfa dx enggak? Jadi kelipatan alfa kan? Padahal kan yang ada ini cos X-nya 1 sih. Dan jadi kelipatan alfa maka dikali dengan sepel alfa. Sehingga ini terjadi apa? 1 kali 1 1 pi kali alfa apa tuh? Alfa pi ya, atau pi alfa ya. Alfa pi atau pi alfa terserah. Nah, integral cos u du, cos alfa x d alfa x. Integral cos u du apa tadi? Halo, jangan terbalik-balik dengan diferensial ya. Adalah sin u, u-nya alfa x. Nah, turunan cos ada turunan sin adalah cos u kali u aksen. Cos u kali du tadi. Agak batas min 1 sampai 1. Kita masukkan nih. Seper alfa pi tadi. Kita pindah aja ya. Ya, kita pindah ke sebelah berikutnya. Jadi hasilnya saya salin ya. Ini kok lari satu ini. Nah, tadi apa? A alfa sama dengan apa? Ini tidak sepanjang yang tadi ya. Kalau Anda lihat tidak sepanjang yang rumit tadi ya. Nah, A alfa sama dengan apa? Yang tadi sebelumnya ini di bawah ini. Seper alfa pi sin alfa x batas min 1 dan 1 ya. Seper alfa pi terus ini sin alfa x agak batas min 1 1. Atau ini mau dikasih kurung gini boleh. Nah, ini hasilnya apa? Seper alfa pi yang diganti x-nya ya. Berarti sin alfa kali 1 sudutnya ini ya, ini sudutnya dikurang sin alfa kali min 1. Ya enggak? Nah, hasilnya apa tuh? Seper alfa pi kali sin alfa, betul enggak? Alfa ke 1 kan alfa, terus ini min sin apa? Min alfa. Anda tahu sin min alfa adalah minnya keluar enggak? Sin min alfa adalah min sin alfa kan? Minnya seolah keluar gitu. Sebetulnya itu letaknya di koran keempat. Koran keempat itu sebetulnya. Jadi seper alfa pi adalah sin alfa. Ini seolah minnya keluar dikalikan sini menjadi min plus sin alfa. Sehingga hasilnya apa sini? Hasilnya adalah sin tambah sin 2 sin alfa per alfa pi. Inilah A alfanya. Sudah jelas? Halo. Nah, setelah apa? Cari lagi B alfa atau B omega, boleh gak ya? Nah, rumusnya apa tadi? Seperti integral min tak hingga sampai plus tak hingga
Ya enggak? Apa? Fungsi X, kalau B sin ya, kalau A tadi cos, sin alfa X dx. Nah ini selanjutnya di halaman berikut. Oke? Jelas sampai sini? Halo? Nah, berarti B alfanya apa? B alfa adalah dipecah dari seperti ini dipecah. Integral dari apa tadi min tak hingga ke min 1. Fungsi X-nya berapa tadi? Min 1 sampai alfa tadi berapa? 0 ya? 0 kali sin alfa X dx. Ditambah integral min 1 sampai 1. Fungsi X-nya adalah 1, betul enggak? 1 sin alfa X dx ditambah terakhir 1 sampai plus tak hingga 0, ini yang artinya yang besar dari 1 itu 0 sin alfa X dx. Jelas ini mirip yang tadi ya, ini mana mirip ini jalan alfanya sama jalannya, cuma ini kali cos, sekarang kali sin ya nak? Ini kali sin sehingga B alfanya apa? Ini 0 ini hilang berarti 0, tinggallah apa nih? Seperti integral min 1 kali sin alfa X dx. Nah ini nama sudutnya beda, harus disamakan. Ini Anda jenuh nggak belajarnya? Saya harapkan, karena begini ya, karena Anda engineering itu perlu kalkulus. Karena Anda kursi, Anda duduk nih, kalau duduknya nyaman nih. Coba kalau kita duduk atas, berarti segi kekuatannya tidak ada. Berarti tidak diperhitungkan dari segi kekuatannya. Bukan estetis ya. Kalau seni itu adalah estetis. Maka orang di kafe dia bisa mendesain, tapi tidak menghitung kekuatannya. Ini desain aja. Nah, Anda bisa menghitungnya. Bisa kerjasama dengan DKP, atau Anda orang seni juga, Anda juga orang seni, Anda bisa juga menghitungnya. Nah, itu sebetulnya PDE itu Product Design Engineering. Ya. Oke? Nah, ini sin U dx, artinya sin U du. Ini seperti kasih jarak min 1 sampai 1 sin U, U-nya alfa X atau mau dikurung boleh nih, ini mau dikurung boleh. DU, D dari alfa X. Nah, turunannya berapa? Alfa dx enggak? Alfa X diturunkan taruh X, alfa dx. Yang ada di sini dx saja, ini materi. Dx saja, terjadi kelipatan alfa, supaya alfa jadi 1 dikalilah seper alfa. Sehingga terjadilah sini seper alfa pi. Ya. Nah, integral dari sin U du apa? Min cos ya, min cos U. U-nya apa? X, agak batasnya min 1 sampai 1. Masukkanlah, ini minnya boleh keluar. Minnya boleh keluar, jadi min 1 per alfa pi. Nah, cosnya kita ganti ya. Cosnya jadi cosinus alfa kali 1 dikurang cosinus dari alfa kali min 1. Sehingga ini jadi min 1 per alfa pi kali cos alfa dikurang cos min alfa. Cos min alfa sama dengan cos alfa enggak? Halo, cos min alfa sama dengan cos alfa enggak? Karena dikurang keempat plus, ya enggak? Sehingga terjadi min 1 per alfa pi dikali cos alfa min, ini nilainya tetap cos alfa juga. Apa terjadi? Cos alfa kurang cos alfa 0. Sudah. 0. Nah, baru kita jawab jadi representasi. Ya, representasi integral Fourier adalah apa? Yaitu fungsi X adalah integral 0 sampai tak hingga dalam kurung A besar alfa kali cos alfa X ditambah B besar
alfa kali sin alfa X kurung D alfa. Dalam alfa ya. Sehingga fungsi X sama dengan integral 0 sehingga masukkan alfanya tadi berapa? Nah, alfa ini ya. Alfanya adalah 2 sin per alfa pi. Ya, 2 sin alfa X ya. Salah. 2 sin alfa sorry. Mana? 2 sin alfa per alfa pi ya. 2 sin alfa per alfa pi ini dikali kosinus alfa X terus ditambah ini hasilnya tadi apa? 0 kali sin alfa X ya, ini kurung situ D alfa. Apa jadi ini hilang? Hilang. No, ya 0 itu hilang ya kan? Tidak ditulis lagi. Tidak ditulis. Nah, yang tinggal apa sini? Coba lihat apa yang bisa keluar dari integral yang bukan yang karena ini adalah D alfa yang mengandung alfa tidak boleh keluar ya. Ini kan D alfa nih. Sin alfa tidak boleh keluar. Tapi 2 alfa juga tidak boleh keluar. Yang keluar apa? 2 boleh keluar, per pi boleh keluar enggak? 2 per pi. Ya, yang tidak boleh keluar sin alfa per alfa kali kosinus alfa X D alfa. Ini ada integral, sorry. Integral 0 sampai tak hingga. Nah, inilah jawabannya, tidak diteruskan. Selesai. Put integral for real. Halo? Lebih mudah ini enggak dari yang tadi yang nomor 3 tadi yang dari pagi kita jelaskan panjang sekali ya. Ini lebih mudah. Ya. 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 Kalau oke. Koran itu kan gini ya. Kalau ini adalah alfa, ini adalah min alfa. Nah, ini yang koran keempat ini, min alfa. Nah, untuk cos terjadi apa? Kan sin tan cos, ini cos enggak sini? Berarti ini plus ini kan? Yang plus itu ke 1 dan 4, yang ini min. Nah, untuk koran keempat, berarti kosinus min alfa itu sama dengan plus ya, depannya plus cos kosinus dari sudutnya. Sudutnya selalu positif yang terakhir. Tapi tanda ini di koran keempat. Jadi cos min alfa adalah cos alfa. Jelas ya? Nah, tapi kalau sin, kalau sin apa yang terjadi? Sin kan plusnya di atas. Berarti ini min sin alfa. Min sin alfa. Jadi sin min alfa, jadi kalau Anda tulis sin min alfa adalah min sin alfa. Jadi min ini bukan keluar minnya letak di kuadran keempat. Karena sin itu tandanya ini kan, ini plus, sin itu plusnya 1 2. Ya kan? Ini kuadran keempat min. Jadi min itu datangnya dari kuadran keempat. Untuk sin ya, ini untuk sin. Ini untuk cos. Oke? Ya, silakan. Ya, ada lagi yang mau tanya? Ya. Oke. Ini saya share. Nah, itu yang contohnya ya, jawaban akhirnya Anda bisa lihat di situ. Benar ya, 2 per pi itu perkaliannya tadi yang cara nulis saja ya. Benar ya? 2 per pi boleh keluarkan, kemudian sin alfa cos alfa X D alfa boleh letak di atas, alfa di bawah atau seperti itu terserah. Cara penulisannya bebas ya. Mau digabung boleh sin alfa kali cos alfa X D alfa per alfa ya boleh. Baik. Ada latihannya.
Ya, kuncinya udah dikasih juga jawabannya. Oke. Kalau yang latihan itu adanya tulis fungsi X dengan pi per 2 jika X sama dengan 0, itu tidak dipakai ya. Di dalam perhitungan kita yang sama dengan tidak dipakai. Ya. Oke. Nah, berikutnya kita pelajari integral kosinus dan integral kosinus dan integral kosinus Fourier dan integral sinus Fourier. Nah, sekarang apa bedanya? Ini ke teorinya ya, kita lihat. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Kalau nggak ada, saya masuk ke teorinya. Udah lewat ya? Lupa, saya sorry. Baik, ini berarti di itu dulu ya, keluar apa? Ditutup dulu. Kita berarti stop recording ya, si pertamanya. Stop recording.